Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Muhaimin Eskom, MM, Mkom, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah ICT Literasi dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Sumelina dari kelas AK102. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai paper yang saya pilih untuk mendukung penelitian saya. Eh, Dari paper tersebut merupakan tugas kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan tema e-bisnis, dengan topik resiko hukum pengelolaan sistem digital dan transaksi elektronik pada Koperasi Desa Merah Putih. Anggota kelompok kami ada 6 orang di sini. Ada yang pertama Aldi, kedua Nadia, ketiga saya sendiri, keempat Syakirah, 5 Lydia, dan 6 Patricia. Di prompt ChatGPT juga kami sudah jelaskan. Di sini ada konteks, kemudian juga ada peran, larangan, dan juga ada panjang yang melingkupi apa yang kita inginkan dari prompt di ChatGPT tersebut. Kita ingin dicarikan jurnal atau paper dari Sinta 2 sampai Sinta 4 dan juga kolom-kolom yang kita inginkan. Kemudian di terakhir kita juga ada tambahan untuk menganalisis dari paper-paper yang sudah kami kumpulkan. Di keyword Google Scholar juga kami sudah tampilkan. Kemudian sebelum menjelaskan paper yang saya pilih, saya ingin menjelaskan bahwa kelompok kami terdapat beberapa paper yang sudah ditelaah, termasuk paper saya, paper satu yang merupakan eh, analisis yang saya cari sendiri. Secara kualitas menurut saya paper satu sudah cukup bagus karena membahas perlindungan hukum bagi UMKM dalam kontrak bisnis digital. Dan di sini juga cukup relevan dalam konteks kontrak elektronik di marketplace. Namun setelah saya pertimbangkan kembali, saya tidak memilih paper satu sebagai paper utama penelitian saya dengan alasan yang sederhana. Paper satu itu lebih fokus pada UMKM yang bertransaksi di marketplace besar, sedangkan penelitian saya membahas mengenai koperasi desa yang memiliki karakter dan struktur yang berbeda. Jadi, koperasi bukan hanya pelaku usaha biasa, tetapi organisasi berbasis anggota dengan sistem dan tata kelola internal dan tanggung jawab hukum secara kolektif. Jadi, walaupun topiknya sama-sama tentang kontrak digital, konteksnya berbeda. Karena itu, saya memilih paper yang menurut saya paling tepat dan paling sesuai dengan fokus penelitian saya, yaitu saya memilih paper kedua dari Syakirah. Paper tersebut berjudul Aspek Hukum Transaksi Elektronik dalam Kegiatan Usaha Koperasi yang ditulis oleh Rizka Amalia dan Siti Mahalikatun Badriah pada tahun 2021 dan teridentifikasi Sinta 4. Saya memilih paper ini karena langsung membahas koperasi dan transaksi elektronik yang sesuai dengan topik saya. Kalau dilihat dari latar belakangnya, di sini dituliskan juga penelitian ini menjelaskan bahwa koperasi saat ini mulai menggunakan sistem digital dalam kegiatan usahanya, misalnya untuk pencatatan transaksi pelayanan anggota bahkan pembayaran. Masalahnya sekarang tuh banyak koperasi yang belum memahami aspek hukum. Jadi mereka fokus pada kemudahan dan efisiensi, tetapi kurang memperhatikan resiko hukum yang bisa muncul. Mungkin contohnya seperti apakah kontrak elektroniknya sah, kemudian bagaimana perlindungan data anggota, bagaimana jika terjadi sengketa,
Kemudian siapa yang bertanggung jawab jika sistem mengalami kebocoran data. Jadi hal-hal inilah yang membuat paper ini sangat relevan dengan penelitian saya. Tujuan penelitian dalam paper ini adalah menganalisis aspek hukum transaksi elektronik yang dilakukan koperasi secara serta menilai kesesuaian dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Kemudian di sini juga metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang artinya peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang ada. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa transaksi elektronik koperasi memang sah secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan dalam UU ITE. Namun, resikonya tetap ada, terutama jika kontrak elektroniknya itu lemah, pengurus kurang memahami aspek hukum, sistem digitalnya tidak aman, serta data anggotanya tidak dilindungi dengan baik. Menurut saya ini sangat penting karena koperasi desa biasanya belum memiliki sistem keamanan digital yang kuat dan literasi hukum yang memadai. Paper ini juga eh, membuka peluang penelitian lanjutan karena belum menggunakan pendekatan empiris di lapangan. Jadi artinya saya bisa mengembangkan penelitian ini dengan studi kasus langsung pada koperasi desa. Namun dalam penelitian saya nantinya juga paper satu tetap akan saya gunakan sebagai referensi, terutama untuk membahas masalah kontrak digital dan juga ketimpangan posisi tawar. Tetapi sebagai landasan utama saya tetap menggunakan paper 2 ini karena menurut saya ini lebih tepat dan relevan. Jadi eh, saya kembali lagi saya memilih paper ini karena memang ini paling relevan, paling sesuai dengan konteks koperasi desa dan paling bisa dikembangkan untuk penelitian saya. Em, Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.